Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah baik ya. Sebelum kita memulai pelajaran kita hari ini, marilah kita berdoa bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi shrahli sadri wa yassirli amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amin. Jadi, kita hari ini akan belajar materi sejarah kebudayaan Islam. Materinya yaitu Khulafaur Rasyidin. Yang akan kita pelajari hari ini itu yang pertama adalah pengertian Khulafaur Rasyidin serta latar belakang munculnya Khulafaur Rasyidin. Yang kedua, kita akan mempelajari biografi, prestasi, dan keteladanan dari Khulafaur Rasyidin itu sendiri. Baiklah, kita masuki yang pertama, yaitu pengertian Khulafaur Rasyidin. Secara bahasa, Khulafaur Rasyidin berasal dari bahasa Arab, khulafa yang artinya pengganti dan ar-rasyidin yang artinya mereka yang mendapatkan petunjuk. Menurut istilah, Khulafaur Rasyidin artinya pemimpin umat Islam pengganti Nabi Muhammad SAW yang telah mendapat petunjuk dari Allah SWT. Pengganti di sinilah bukan menggantikan peran Nabi dan Rasul, tapi lebih ke menggantikan peran Nabi dalam memimpin umat dan memimpin kenegaraan. Selanjutnya yaitu latar belakang munculnya Khulafaur Rasyidin. Setelah Rasulullah wafat pada tahun 632 Masehi tanpa menunjuk penerus, muncullah perbedaan pendapat antara kaum Muhajirin dan kaum Ansar. Kaum Muhajirin itu adalah penduduk Mekah yang ikut pindah ke Madinah bersama Nabi. Sedangkan kaum Ansar itu adalah penduduk asli Madinah yang menyambut baik kedatangan Nabi. Kaum Muhajirin mengusulkan Abu Bakar sebagai pengganti Nabi, sedangkan kaum Ansar mengusulkan Sa'ad bin Ubadah. Nah, disitulah terjadi perdebatan dan bisa disatukan oleh Umar bin Khattab dengan menunjuk Khalifah Abu Bakar dan dibaiat juga oleh Sa'ad bin Ubadah. Dan itulah yang menandai awal kepemimpinan Khulafaur Rasyidin. Selanjutnya yaitu bisa dilihat tokoh-tokoh dari Khulafaur Rasyidin. Yang pertama yaitu Abu Bakar As-Siddiq, yang kedua Umar bin Khattab, yang ketiga Utsman bin Affan, dan yang keempat Ali bin Abi Thalib. Yang pertama, biografi Abu Bakar As-Siddiq. Nama lengkap beliau adalah Abdullah bin Abi Quhafah At-Taimi Al-Quraisy. Beliau juga nama beliau yang lain adalah Abdul Ka'bah. Beliau lahir 3 tahun setelah Nabi lahir pada tahun 573 Masehi di Mekah. Lebih muda 3 tahun dari Nabi. Beliau dari suku Bani Taim, dari suku Quraisy. Beliau adalah termasuk orang-orang yang pertama kali masuk Islam dari kalangan dewasa atau disebut juga dengan as-sabiqunal awalun. Julukan beliau itu As-Siddiq karena beliau membenarkan Rasulullah SAW terutama pada peristiwa Isra dan Mi'raj. Peran penting beliau itu salah satunya adalah menemani Nabi saat hijrah ke Madinah dan dalam berbagai peristiwa penting. Beliau juga ditunjuk Nabi menjadi imam sholat saat Nabi sakit. Masa kekhalifahan beliau itu termasuk paling singkat, hanya 2 tahun 3 bulan saja. Beliau wafat tahun 634 Masehi dan dimakamkan di sebelah makam Nabi Muhammad SAW. Selanjutnya yaitu prestasi Abu Bakar As-Siddiq. Yang pertama yaitu menumpas kelompok pembangkang. Beliau menghadapi kelompok yang murtad dan tidak mau membayar zakat. Beliau juga mengirim pasukan untuk memerangi Musailamah Al-Kadzab dan kelompok pemberontak lainnya. Itu adalah termasuk nabi palsu, nabi yang mengaku sebagai nabi. Yang kedua yaitu kodifikasi Al-Quran. Setelah perang Yamamah, banyak penghafal Al-Quran yang gugur. Atas saran Umar bin Khattab, Abu Bakar memerintahkan Zaid bin Sabit untuk menghimpun Al-Quran dalam satu mushaf.
Dan juga dahulu itu kan Al-Quran tidak seperti sekarang yang sudah terkumpul. Dahulu itu ada yang dari batang pohon, kulit binatang, jadi harus dikumpulkan jadi satu, sehingga lebih mudah untuk kita sekarang membaca. Seterusnya yang ketiga, perluasan wilayah Islam. Abu Bakar mengirim pasukan ke wilayah Syam dan Irak untuk menyebarkan Islam. Itu membuka jalan bagi perluasan Islam di masa khalifah berikutnya. Selanjutnya itu keteladanan dari kepemimpinan Khulafaur Rasyidin. Yang pertama yaitu keteguhan iman dan akidah. Yang kedua, keadilan dalam pemerintahan. Yang ketiga itu sikap rendah hati dan kesederhanaan. Yang keempat, keberanian dalam mengambil keputusan. Selanjutnya itu kesimpulan. Kita simpulkan, Khulafaur Rasyidin artinya pemimpin umat Islam, pengganti Nabi Muhammad SAW yang telah mendapat petunjuk dari Allah Subhanahu wa taala. Abu Bakar adalah sosok pemimpin yang teladan dalam Islam. Kepemimpinannya yang singkat namun penuh makna menjadi fondasi kuat bagi kejayaan Islam selanjutnya. Keteladanan beliau patut ditiru, yaitu keikhlasan, keberanian, dan kecintaannya pada kebenaran. Terima kasih. Baiklah, sampai sini saja. Kita akhiri dengan membaca doa. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Amin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.